Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di tahun baru Hijriah, di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1445 Hijriah. Alhamdulillah, selepas Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yang dijadikan kalender Islam sekarang sudah 1445 Hijriah. Lama, tidak terasa. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mudah-mudahan dengan perubahan tahun yang baru, datang tahun yang baru, amalan kita pun semakin hari semakin membaik. Amalan kita pun menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Muharram, di tahun ini atau di tahun-tahun ini, kita bisa melihat penyambutan tahun baru Hijriah di zaman sekarang lebih meriah. Buktinya, kalau di zaman dulu biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah di tahun sekarang walaupun semua serba sudah canggih, serba sudah modern, tapi tidak melepaskan budaya. Bahkan budaya tersebut mengingatkan kita kembali ke masa kecil. Di zaman sekarang yang semuanya serba terang, di jalan sudah ada lampu penerangan jalan, ada. Tapi begitu malam 1 Muharram, pawai obor, ya, pawai obor menggunakan obor tuh, pawai menggunakan obor. Mungkin di zaman Bapak ketika di kampung masing-masing obor biasanya buat pawai, bukan? Bukan. Bapak mau ngaji kadang-kadang pakai obor. Mau berkunjung ke saudara gak punya baterai, pakai obor. Mau ngobor pun pakai obor. Nah sekarang sudah serba canggih, banyak listrik, gak ada yang pawai pakai bohlam listrik, gak ada, tapi pakai obor. Ini budaya. Boleh? Ya silahkan saja. Intinya dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Semangat, alhamdulillah. Jangankan anak-anak, bapak-bapak ikut mengawal. Tapi cukupkah dengan pawai saja? Tentu tidak. Bagaimana harusnya? Harusnya kita lebih memanfaatkan. Bertambahnya tahun, otomatis kita pun berkurang umur kita. Kita harus mampu merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, dirubah dengan kebiasaan yang lebih baik di hadapan Allah. Ar-ruju' minal akhlaqil mazmumah ilal akhlaqil mahmudah. Ketika seseorang kembali dari akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang buruk, dirubah dengan berperilaku akhlak yang baik. Itulah tujuannya. Maka di bulan Muharram, alhamdulillah, dengan bergantinya tahun, mudah-mudahan amalan-amalan yang sekiranya kurang bermanfaat dan tidak mendapatkan ridho dari Allah, kita bisa merubahnya walaupun tidak secara total. Step by step, sedikit demi sedikit kita rubah. Yang sekiranya kurang manfaat, tinggalkan. Min husni imanil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu sebagian atau salah satu tanda bagusnya keimanan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang kurang bermakna, kurang manfaat. Maka alhamdulillah, kalau kita lihat sejarah di bulan Muharram ini, banyak kejadian-kejadian. Dan perlu kita ketahui bahwa di bulan Muharram ada salah satu hari yang sangat mulia, di mana di tanggal
10. Tanggal 10 bulan Muharram sering disebut dengan hari Asyura. Asyura itu dari kata asyaratun. Asyaratun berapa? 10. Di hari ke-10. Ada apa di hari ke-10? Tentu kita sebagai umat Nabi, kenapa saya menganggap penting? Karena ada sabda Rasulullah yang berhubungan dengan tanggal 10. Apa hadis Rasulullah yang berhubungan dengan tanggal 10? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadisnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shauma yaumi Asyura. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal tentang puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Apa kata Rasul? Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Intinya ketika ada di antara umatku, kata Nabi, yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura, maka padilahnya, keuntungannya dihapus dosa-dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah. Berarti tinggal ngitung kita. Seandainya di antara para jamaah ada yang berniat ingin melakukannya, puasa sunnah, hukumnya sunnah. Kira-kira tanggal 10 hari apa, Pak? Kita hitung saja. Tanggal 1-nya hari Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat tuh. Jadi barang siapa yang mau melaksanakannya, kata Nabi, silahkan. Ya. Walaupun sebelumnya di hadis yang lain disebutkan bahwa yang namanya puasa Asyura itu bukan puasa yang diawali dari Nabi. Dari siapa? Kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, Bani Israel. Di dalam sebuah hadisnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiyyul madinata fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Sesampainya di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi, fara'al yahuda, maka melihat Nabi kepada orang-orang Yahudi, tasumu yauma Asyura, berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Nabi bertanya, faqala ma hadza, ini hari apa emang? Nanyanya Nabi kepada orang-orang Yahudi yang notabene hari itu di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu di Madinah banyak, Pak. Ya. Maka mereka suka puasa di tanggal 10 Muharram. Ditanya oleh Nabi, "Mahaza?" Memangnya puasa apa ini? Kira-kira begitu. Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik, wahai Muhammad. Hadza yaumun najallahu min bani Israil min aduhim fasamahu Musa. Maka kata orang Bani Israel, ini hari yang baik. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan nabinya yang bernama Musa alaihissalatu wassalam dari musuh-musuhnya. Siapa musuh Nabi Musa saat itu? Fir'aun laknatullah. Maka aku dalam rangka bersyukur terhadap nikmat Allah dengan diselamatkannya nabiku, aku ini kaum Bani Israel, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, maka setiap tanggal 10 kami berpuasa. Jadi kejadiannya tanggal 10 Muharram, waktu Fir'aun dikejar-kejar oleh waktu Nabi Musa beserta para umatnya dikejar oleh Fir'aun beserta para tentaranya.
Dikejar, di hadapannya ada laut. Dikejar-kejar, di hadapannya ada laut. Ketika kita dikejar, Pak, sama seseorang, di hadapannya ada jurang. Kira-kira gimana? Bingung. Mau diteruskan, mungkin kita malah celaka. Hitungannya syukur-syukur begitu jatuh mati, begitu jatuh nggak mati, malah tambah parah, sakit lama. Ini dihadapkan, dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Di dalam surat Thaha disebutkan ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la tahsha. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Ketika kami wahyukan, kata Allah, kepada Musa ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah, untuk apa? Fadrib, untuk memukulkan tongkatnya. Memukulkan ke apa? Ke air. Kira-kira sebelum memukulkan, Nabi Musa itu tahu enggak bahwa laut itu akan jadi jalan yang kering? Tidak. Pokoknya kata Allah, pukulkan wahai Musa. Pukulin aja. Bentuk ketaatannya, kata Allah pukulin laut, laut pukul. Walaupun secara akliyah kita, setelah kita mukul air, Pak, mukul laut, mau gimana? Tapi yang namanya mukjizat, yang tujuannya adalah untuk melemahkan lawan. Siapa lawannya? Fir'aun laknatullah. Dipukulkan das, maka lautan yang tadinya air berubah menjadi jalan yang kering, bahkan menjadi 12 jalur. Terperangahkah Fir'aun beserta bala tentaranya? Jelas. Kalau kemarin-kemarin mereka juga terperangah, tapi lebih kaget lagi ketika lautan menjadi jalan, menjadi 12 jalur yang bisa dilalui oleh Nabi Musa beserta para pengikutnya. Kemarin kaget ketika para tukang sihirnya melemparkan tadi menjadi ular, tapi Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular dan memakannya. Itu kaget, tapi lebih kaget lagi. Begitu sudah menjadi 12 jalur jalan, maka dilaluilah oleh Nabi Musa beserta umatnya. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junudihi, maka mengikuti mereka siapa? Fir'aun wa junudihi dan bala tentaranya. Tapi anehnya apa? Fa'atba'ahum Fir'aunu bi junudihi ma ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Begitu mereka mau masuk ke laut, laut rapat lagi airnya dan menenggelamkan mereka. Ini mukjizat. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah saat ditemui oleh Rasulullah pertama kali Rasulullah komunikasi tentang Muharram itu, maka kata Rasulullah, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka aku lebih berhak melaksanakan puasa dibanding engkau dalam rangka memuliakan Nabi Musa. Maka Rasul pun sama, disebutnya syar'un man qablan syar'un ma qablana, syariat sebelum Nabi kita. Ketika Rasulullah menemukan di dalam Al-Quran yang berbentuk sejarah amaliyah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah melakukannya. Kenapa? Kata Rasulullah, ana ahaqqu minkum, aku lebih berhak dari kalian. Maka Nabi pun berpuasa 10 Muharram. Lalu bagaimana? Kan ada keterangan gini, Pak. Man tasabaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa orang yang menyerupai mereka suatu kaum, artinya yang tidak seakidah, maka termasuk sebagian darinya. Maka kata Rasulullah, supaya tidak menyerupai mereka dan bisa membedakan antara ini orang Muslim, ini orang Yahudi, maka tambahin kalau mau. Di mana nambahinnya? Di tanggal 9.
9, 10, 11. Tanggal 9-nya disebut Tasu'a, Yaumut Tasu'a, hari ke-9. Asyura-nya tanggal 10-nya, jadi kita mah 3 hari. Supaya apa? Dalam rangka tidak sama kebiasaan Yahudi dengan umat Islam. Sunnah ini saya mau melaksanakan, maka kata Nabi, faman syaa shamahu, barang siapa yang mau melaksanakannya silahkan. Wa man syaa tarakahu, barang siapa yang enggak mau, artinya aduh saya enggak kuat enggak puasa, enggak apa-apa. Ini kembali kepada hukum. Ini menjadi dasar bahwa puasa di tanggal 10 bulan Muharram hukumnya sunnah. Jadi di tanggal 10 Muharram itu hari yang bersejarah. Salah satunya diantaranya adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah. Maka umat Yahudi bersyukur terhadap anugerah yang telah diberikan kepada pemimpinnya, ya, dan menyelamatkannya. Maka setiap tanggal 10 mereka berpuasa. Kita pun boleh, silahkan saja. Kita bukan ngikut Yahudinya, tapi ngikut Nabi yang memberikan contoh. Bahkan Nabi sering berpuasa setiap tanggal 10 sampai akhirnya datang kewajiban berpuasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan Nabi sebelumnya, ya. Termasuk kebiasaan Nabi sebelumnya itu boleh adalah puasa sunnahnya Nabi Daud, kan gitu. Puasa Senin Kamis itu mah dari Nabi. Kalau puasa Nabi Daud selang-seling, sehari puasa, sehari enggak puasa lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu pengetahuan buat kita ketika kita mau melaksanakan puasa di tanggal 10, tepatnya nanti di hari Jumat di bulan Muharram ini, silahkan saja. Karena kata Rasulullah, wa man sa'a shamahu wa man sa'a tarakahu. Yang mau silahkan, yang enggak ya silahkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Muharram, di bulan Muharram, selain diselamatkannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, juga disebutkan bahwa di tanggal 10 Muharram adalah hari di mana diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Masih ingat Pak, dosa Nabi Adam banyak apa tidak? Dosa Nabi Adam banyak tidak? Tidak. Berapa? 1. Cuman apa? Melanggar aturan. Aturannya apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala taqraba, dan janganlah engkau berdua. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Mendekati hadhihi syajarata, ini pohon, syajaratun. Maksudnya pohon itu pohon apa? Pohon khuldi. Bagaimana kalau mendekatinya? Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau nanti termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata apa? Bukan hanya sekedar mendekati, tapi sampai ngambil buahnya atas keinginan istrinya. Apakah Nabi Adam sudah memberikan penolakan terhadap keinginan istrinya Siti Hawa? Jelas. Sekali tolak, 2 kali tolak, kesekian kali akhirnya luluh. Makanya nggak aneh kalau zaman sekarang laki-laki suka kalah sama istrinya, suami kalah sama istrinya. Pertama, wah, ya beli ini enggak, beli ini enggak, ketiga keempat ngomong terus, akhirnya gimana? Iya deh besok. Nah gitu, kira-kira begitu. Apalagi dengan alasan ngidam.
Ada yang menyebutkan bahwa Siti Hawa itu saat itu ngidam, Pak. Katanya gitu. Wallahu a'lam. Nah, akhirnya itulah dosa yang membuat dan menjadikan Nabi Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga. Diceritakan di dalam sejarah, dalam tafsir, kemana diturunkannya? Apakah diturunkan di tempat yang sama? Tidak. Menurut satu riwayat, Nabi Adam diturunkan di Bukit Sofa, Siti Hawa di Bukit Marwah. Makanya Sofa Marwah. Di riwayat yang lain yang lebih masyhur, Nabi Adam diturunkan di India. Wah, di India nih. Jadi jangan-jangan Nabi pertama turun itu di mana? Di India, bahasanya India. Diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, yang sekarang jadi pelabuhan. Nah, di Jeddah. Kemudian dipertemukan kembali oleh Allah selama tidak bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah kasih sayang, sebutlah gunung cinta. Di situ ketemu antara suami dan istri yang sudah terpisah sangat lama. Yang lebih menarik, ketika tanggal 10 ini menjadi sejarah bahwasannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam karena disebabkan makan buah khuldi sehingga diturunkan ke dunia. Ini otomatis melanggar aturan. Maka ketika melanggar aturan Allah, maka harus diberikan sanksi. Secara logika di kita saja, Pak, Bapak pergi ke suatu tempat yang ramai lah biasanya, ke tempat yang ramai, bawa sepeda motor, SIM bawa, KTP bawa, STNK bawa, helm nggak pakai, di stop sama aparat, diminta, silahkan Bapak tolong tunjukkan STNK, SIM dan KTP-nya, tunjukkan. Tapi kita khawatir nggak tetap akan ditilang? Khawatir. Kenapa? Karena kita tidak pakai helm. Ternyata benar ditilang. Kenapa? Karena sudah termasuk pelanggaran pasal sekian, nomor sekian. Nah, Nabi Adam pun sama, termasuk pelanggaran, maka harus ditilang. Apa bukti pelanggarannya? Makan buah khuldi, lemparlah ke dunia. Menyesali? Menyesali. Apa bentuk penyesalannya? Setiap hari berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah lewat doa yang sering kita ucapkan tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa tahun, Pak? Taubatnya baca itu terus. Ada yang menyebutkan 300 tahun. Kok umurnya panjang banget? Umur Nabi Adam itu 930 tahun. Taubatnya 300 tahun, dosanya cuma 1. Kita dosa yang bertumpuk, ya Allah, ya Rabbana. Itu bedanya. Maka ketika kita menggunakan doa tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Intinya kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Adam dalam rangka menyesali, karena kita pun bukan makhluk yang tanpa dosa. Apalagi kita mah dosanya banyak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampunilah di tanggal 10 bulan Muharram taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Senang. Bahkan Nabi Adam itu sambil baca Rabbana zalamna anfusana itu sampai meneteskan air mata darah. Subhanallah, saking menyesalinya. Tapi kita sebagai umatnya, sebagai anak cucu Adam, ada rasa sedih dan rasa senang. Sedihnya apa? Kenapa Nabi Adam dulu
dikeluarkan, makan dan dikeluarkan ke mana? Ke dunia. Coba tuh enggak makan kan? Kita udah di mana, Pak? Di surga. Karena enggak dikeluarin kan? Berarti kita cucu-cucunya itu di mana? Di surga. Maka alhamdulillah kita juga punya kebanggaan. Walaupun kita banyak maksiat, walaupun kita banyak dosa, kita itu masih keturunan dari mana? Dari surga. Tiap hari maksiat ini, itu, ini, maksiat lisan, maksiat kaki, maksiat tangan. Tapi kita ada sedikit kebanggaan. Walaupun begini, saya ini turunan dari surga yang suatu hari nanti mudah-mudahan nggak salah mudik. Jangan salah mudik, mudiknya jangan ke neraka, salah dulu aja dari mana? Dari surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tanggal 10 juga sejarah mencatat bahwa di 10 Muharram juga ada kejadian luar biasa. Mana di antaranya? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kesalahan Nabi Ibrahim itu apa? Sehingga mereka murkanya Raja Namrud. Kesalahannya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung dari yang kecil sampai yang sedang, disisain yang paling tinggi dan besar, ditandai dengan digantungkannya kapak. Kapak tersebut adalah kapak yang digunakan Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di sekitarnya. Itu patungnya dari mana, Pak? Patungnya itu buatan orang tuanya kan gitu. Patungnya itu buatan orang tuanya. Orang tuanya bikin patung, ntar dijual ke mana? Ke kerajaan, disembahlah oleh mereka. Ketika itu Raja Namrud ke mana? Raja Namrud berburu. Begitu pulang, wah, rusuh kemana? Kenapa? Di tempat peribadatan kita hancur semua, Tuhan-Tuhan kita pada bergeletakan. Akhirnya Raja Namrud melihat ternyata benar. Dipanggillah Ibrahim, cari Ibrahim. Kenapa mesti Ibrahim? Karena Ibrahim termasuk pemberontak saat itu, cuman masih kecil-kecilan. Apa yang dipatwakan, apa yang disampaikan oleh Raja Namrud, Ibrahim selalu menentang. Pasti nih, karena dia selama ini juga masih jadi oposisi terus ini. Jadi oposisi terus, maka kena batunya. Akhirnya kata Ibrahim, kenapa Tuhan nyalahin saya? Terus saya harus nyalahin siapa? Kata Namrud. Karena selama ini yang selalu berbentrok itu kamu dengan saya. Bukankah raja itu harusnya orang pintar? Maksud kamu seharusnya tanya. Karena di sini juga terlihat jelas yang ada kapaknya itu adalah Tuhan kamu yang paling gede. Berarti menunjukkan bahwa dia nggak mau ada saingan di antara Tuhan-Tuhan yang lainnya, maka dihancurkan. Wah, nggak masuk akal Ibrahim. Kenapa nggak masuk akal? Mana mungkin Tuhan yang kami buat akan menghancurkan? Dia aja nggak bisa bergerak. Kata Nabi Ibrahim, yang tolong siapa? Yang nggak sehat akalnya siapa? Para jamaah yang di akhirnya udah, kalau berdebat dengan kamu nggak akan ada hasilnya dan intinya dia kalah. Udah kumpulin semua ranting-ranting, dikumpulin ranting-ranting, dibakarlah singkatnya. Ketika sudah dibakar, apinya sudah padam, tinggal debu-debu. Dicek Nabi Ibrahim, begitu dibukain, ternyata Nabi Ibrahim sudah tidak terikat lagi, ikatannya sudah lepas karena terbakar. Nabi Ibrahim langsung bagaimana bangun, kayak kita bangun tidur, Pak, meringkuk di dalam gundukan kayu. Begitu selesai dia langsung apa namanya kulihat teh, tidak terbakar. Kaget jelas. Mukjizat. Secara akal yang namanya api jangankan kecil, jangankan besar, apalagi kecil, tapi api yang sifatnya membakar dan panas tidak mampu membuat dan membakar
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena tanpa seizin dari Allah. Allah memerintahkan kepada api, qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah memerintahkan kepada api, hai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamat, memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Maka ketika api membakar Nabi Ibrahim tidak terasa terbakar. Tuh, diselamatkan, disebutkan tanggal 10 Muharram. Maka ada orang-orang juga yang kadang di tanggal 10 Muharram melakukan ritual. Ada malam satu suro orang pawai obor dia tapak ngusep. Ada macam-macam. Ya silahkan, selagi tidak mengotori akidahnya, tidak membelot akidahnya, boleh saja, selagi tidak menjadikan akidah dia sesat, jauh dari Allah. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ketika Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya, dengan perintah Allah memerintahkan kepada api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, kita jangan coba-coba, Pak. Jangan coba-coba masuk ke mana, ke api. Wah, ada kebakaran. Waduh, gimana, bingung. Ya, pemadam kebakaran belum datang, di dalam ada barang-barang yang harus diselamatkan. Wah, langsung qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung begitu api sudah membakar, rumah sudah habis, kok nggak keluar-keluar. Pas dicari udah habis jadi abu. Ya Allah, ini mukjizat, Pak. Mukjizat beda. Dalam rangka melemahkan, tugasnya mukjizat itu dalam rangka melemahkan lawan, musuh Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalatu wassalam? Tentu ketika Nabi Adam ditilang oleh Allah, bukti pelanggarannya makan buah khuldi, akhirnya diberikan sanksi. Nabi Yunus pun sama, bukan serta-merta tiba-tiba lagi jalan-jalan ke laut, tiba-tiba ditelan. Ditelan apa? Oleh ikan. Ikannya ikan nun. Ikan nun. Kan ada nun ya, surat Al-Qalam itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kan itu. Nah, ikannya ikan nun namanya. Kalau di kita mungkin sebutnya ikan apa yang gede? Paus. Begitu lagi ke laut, tiba-tiba dimakan ikan paus. Tapi ternyata tafsirnya mengatakan dalam Al-Quran, ikan paus ini, ikan nun ini adalah ikan utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus melakukan kesalahan. Sama, Pak, ini juga ada tilangnya dari Allah. Apa kesalahan Nabi Yunus? Kesalahan Nabi Yunus ketika umatnya dia tinggalkan dalam keadaan dia marah kepada umatnya, sementara dia tidak mendapatkan izin dari Allah. Wah, bosan di umat nih. Wah, pokoknya ini udah berlebihan banget, bodo amat, kabur. Kira-kira begitu, Pak. Tapi Allah tidak mengizinkan, sampai akhirnya Allah mengutus ikan nun atau ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Supaya apa? Supaya Nabi Yunus menyadari bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu adalah suatu kesalahan. Sehingga Nabi Yunus di dalam perut ikan masih tetap hidup dan introspeksi lewat istighfar beliau. Istighfar, mohon ampun. Kan kita sudah tahu, Pak, anak kecil, mukjizat Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan.
dari ikan paus. Pertanyaannya, berapa hari Pak di dalam perut ikan? Berapa hari Pak? Ada yang tahu nggak? Menurut satu riwayat, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam selama 40 hari kontrak lebih, itu sebulan lebih itu, dibawa ke sana, dibawa ke sana. Wah, 40 hari berzikir dalam rangka introspeksi muhasabah diri. Apa zikirnya, istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, termasuk sebagian dari orang yang zalim. Dia ngaku, sadar bahwa ketika itu karena didorong oleh ada rasa nafsu di dalam diri, akhirnya meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Sadar. Maka ketika sudah sadar, dengan berzikir terus di dalam perut ikan selama 40 hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya ikan lama-lama sehingga diterima tobatnya. Ikan merasa kepanasan dan Allah mengutus kepada ikan Nun, hai ikan, cepat engkau bertepi ke pantai. Terus mendekat ke pantai, terus ke pantai, dan muntahkan sejauh-jauhnya. Bahkan kalau bisa muntahkan sampai ke dataran yang tandus. Itu Yunus yang ada di dalam perutmu. Akhirnya gimana? Diutus oleh Allah ke pinggir pantai. Bas, kan suka nyembur kan? Suka nyembur tuh puas itu. Begitu disemburkan Nabi Yunus sampailah ke daratan yang tandus. Disitulah bentuk rasa syukurnya. Tanggal 10 Muharram. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sejarah mencatat bahwa di bulan Muharram adalah bulan-bulan di mana diterima taubat kita. Bahkan di bulan Muharram disebutkan bulan yang diharamkan kita melakukan pertikaian, perselisihan, permusuhan, termasuk peperangan. Kenapa? Bulan damai. Bulan damai. Cuman kadang-kadang kita Pak udah tahu di bulan damai. Kemarin ada yang semarak, nggak tahu bener apa enggak tuh. Pawai obor, ramai, bawa obor semua ke pinggir jalan. Begitu di jalan, bentrok sama rombongan lain. Akhirnya perang obor, lempar-lemparan. Ini damai apa perang? Ya Allah. Nah, maka ketika kita yang kurang bagusnya di bulan Muharram, bulan yang dilarang oleh Allah melakukan permusuhan, pertikaian, peperangan, karena di bulan ini termasuk kita minimalisir kemaksiatan. Kenapa? Karena berlaku maksiat di bulan Muharram dosanya lebih besar dibanding ketika kita melakukan maksiat di bulan lainnya. Pahalanya besar, dosanya juga besar. Maka Ashhurul Hurum, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah yang ada di dalam kalender Hijriah, ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Mana saja? 1 Rajab, 2 Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Padahal Muharram lebih awal sebenarnya, tapi karena yang lain berurutan jadi habis Zulhijjah Muharram, padahal Muharram dulu harusnya karena Zulhijjah bulan terakhir. Ya nggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak kejadian-kejadian. Maka ketika kita sekarang ada di bulan Muharram, jadikan bulan Muharram juga sebagai bulan tempat kita bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita, di mana para nabi-nabi sebelumnya melakukan kemaksiatan yang menurut kita bukan maksiat mungkin, tapi dinilai di mata Allah bagi Nabi dan Rasulnya itu adalah maksiat yang akhirnya bagaimana? Ya tetap aja disangsi oleh Allah.
Kesimpulannya, dari berbagai cerita sejarah yang dituangkan di dalam Al-Quran, kita bisa mengambil hikmahnya. Ketika seseorang atas segala apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan dan dosa, mau bertobat, mau memohon ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa hamba Allah, ketika dia mau bertobat dengan tobat yang sesungguhnya disebut dengan taubatan nasuha, maka Allah malu untuk tidak mengampuni segala dosanya. Misla zabadil bahri, seumpama buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah. Maka alhamdulillah, ya, kita bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah di bulan Muharram. Bahkan nanti di tanggal 10, bagi yang mau melaksanakan puasa silahkan, yang tidak juga silahkan. Bahkan di kita alhamdulillah setiap tanggal 10 selain ada sunnah puasa, ada kebiasaan di kita yang sangat luar biasa. Apa diantaranya? Setiap tanggal 10 Muharram suka diperingati hari raya anak yatim. Hari raya anak yatim, Pak, ya, ada santunan menjadikan hati mereka bahagia, walaupun mungkin setahun sekali. Paling tidak begini, Pak, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan orang yang mengurus anak yatim fil jannati, di dalam surga, hakaza. Rasulullah sambil mengacungkan tangannya. Wa asara bisababati wal wusta. Rasulullah berisyarat dengan apa? Jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan. Mengangkatnya secara bersamaan, sebab di kita dimanai kalau tidak bersamaan satu-satu maknanya lain, Pak. Bisa babah gini doang. Ini maknanya apa, Pak? Tugasnya ini telunjuk kalau begini apa? Biasanya nunjuknya ketika ada yang bertanya, yang bertanyanya teman sebaya atau seumuran atau ada di bawah kita. Pak, klaster Marbabu di sebelah mana ya? Yang dia lihat, oh masih mudaan dari kita. Mohon Pak, sebelah sana. Masjidnya, oh sebelah sana, belok ke sebelah kanan nanti, atau belok ke sebelah kiri. Begitu yang bertanya lebih tua, mohon maaf Pak, sebelah sana, lebih sopan. Tapi ingat, secara bersamaan seperti Rasulullah. Karena kalau begini doang, ini menunjukkan tugas yang berbeda nanti. Yang parah yang bagaimana? Ngangkatnya cuma jari begini, kata Nabi. Waduh. Ini anak kecil juga tahu, Pak, kalau tangan begini apa katanya. Fuck you. Tantangan. Ada lagi yang parah, sebelah sana. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya secara bersamaan. Maksudnya apa? Antara jari telunjuk dan jari tengah tidak ada pembatas. Antara Nabi dan orang yang ngurus anak yatim ini dekatnya tidak ada celah, tidak ada yang membatasi. Kalau begini kan ada tuh, dengan jari manis dengan telunjuk berarti ada sekat. Ini nggak ada, saking dekatnya. Yang ngurus, saya emang nggak ngurus. Saya juga santunan mah suka tiap bulan juga sama anak yatim. Anak yatim yang mana? Yang ibunya sudah tua apa yang ibunya masih muda? Ya nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali kalau tujuannya anak yatim. Nah, paling tidak ketika ada orang yang ngurus, yang memfasilitasi tempatnya, sarananya, kita sering berbagi. Atau kalaupun tidak sering, ya minimal setahun sekali lah. Maka ketika setahun sekali diibaratkan begini, Pak. Ketika Rasulullah berdampingan di dalam surga, paling tidak kita mah ada di dalamnya, walaupun kita agak sedikit jauh. Yang pentingnya masuk ke dalam surga. Ketika di luar panas, ketika di luar hujan, di masjid lebih enak, di dalam lebih enak, walaupun tidak di atas karpet. No, di sebelah sana kan enak. Hujan aman, panas aman, walaupun pantat sedikit dingin gini. Tapi enak, kira-kira begitu.
Ya, Rasul di dalam surga, yang penting masuk ke surga. Seburuk-buruknya surga masih tetap yang terbaik, tempat terbaik bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada tambahan di bulan Muharram. Di tanggal 10 biasanya suka diadakan santunan atau sering disebut dengan lebaran anak yatim bagi orang yang diberikan kelebihan, kemampuan, tidak perlu banyak kalau memang tidak ada. Banyak ya alhamdulillah, kita berbagi sebagai salah satu bentuk rasa syukur dan rasa empati kita terhadap sesama. Bahkan lihatlah mereka ketika ada anak yatim sedang berbaris, dibagikan santunan. Coba lihat diri kita, termenung Pak, sambil lihat Pak, saya suka sedih begitu dilihat. Ya Allah, hari ini saya berada di tempat santunan menyantuni anak orang lain. Mungkin esok anak saya yang berdiri di sana. Sedih langsung Pak. Artinya, oh iya kita harus berbagi. Hari ini kita suka berbagi. Selepas kita mudah-mudahan ada orang yang berbagi juga dengan keturunan kita. Gitu Pak, paling tidak sedih. Makanya selagi ada kesempatan berbuat baiklah, karena belum tentu kesempatan datang untuk kedua kalinya. Saya akhiri dan kita akhiri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.